Anak beruang naik ke sampan, lalu terdampar di penginapan. Sisihkan uang buat disimpan, agar bahagia di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Gimana nih puasanya? Masih lancar? Harus dong ya. Nah teman-teman, itu masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya itu ya teman-teman, karena memang di video sebelumnya itu durasinya udah kepanjangan gitu ya. Jadi takutnya kalau misalnya aku gabungin ini terlalu panjang banget dan nantinya kalian malah bosan gitu untuk nontoninnya. Makanya di sini aku bagi aja menjadi 2 part ya teman-teman. Apalagi sebelumnya itu tuh juga ada yang komen katanya itu, Bun, kalau bisa video itu jangan terlalu cepet banget katanya gitu. Jadi ya udah di sini aku bikin kecepatannya itu standar-standar aja ya. Makanya di sini tuh aku bagi aja jadi 2 part. Karena kalau misalnya aku bikin part 1 cuman 1 part gitu ya, itu bener-bener teman-teman kadang itu aku cepetin banget gitu ya. Biar apa ya? Biar durasinya nggak terlalu panjang. Jadi ya nggak apa-apa lah ya teman-teman. Kali ini tuh video geser-gesernya aku bagi menjadi 2 part. Nah di sini aku sapu-sapu dulu nih teman-teman. Sebenarnya mah sapu-sapu itu bisa berulang-ulang kali ya. Cuman ya mau gimana lagi, aku sapu dulu lah sampah-sampahnya tuh biar lebih lega aja diinjeknya di dalam ya. Nah lanjut, sekarang aku mau pasang untuk hordeng nih teman-teman. Jadi kan di video sebelumnya aku juga udah bilang kalau aku tuh mau pasang hordeng kolong. Jadi kali ini aku mau pasang nih teman-teman untuk hordeng kolong aku ya. Karena kan sebelumnya itu udah aku lepas dan aku cuci. Nah sambil kalian lagi nyimak aku atau lagi ngikutin aku mau ganti-ganti hordeng kolong, di sini aku juga mau sapa nih teman-teman. Ada beberapa yang minta disapa. Aku tuh mau sapa-sapa, ini tuh sesuai daerahnya aja ya, karena pada nggak nyebutin nama teman-teman. Aku mau sapa-sapa, ada yang dari Lampung, ada yang dari Kediri, terus juga ada yang dari Medan, ada yang dari Malaysia, ada juga yang dari Taiwan. Masya Allah, untuk teman-teman semuanya yang udah selalu support aku, yang udah selalu dukung aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga video-video sederhana aku ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, ataupun hanya sekedar bisa menghibur kalian. Pokoknya aku tuh seneng banget ya teman-teman kalau misalnya aku upload video itu banyak yang komen katanya itu videoku menginspirasi, video aku tuh bikin semangat beberes gitu ya. Masya Allah, itu bener-bener jadi mood booster banget sih buat aku. Menurut aku tuh ya teman-teman, kalian itu adalah hati malaikat ya, yang dikirim untuk aku gitu ya teman-teman. Karena apa ya, berkat kalian semua aku tuh bisa ngerasain pendapatan dari YouTube gitu ya. Masya Allah, pokoknya kalian tuh baik-baik banget. Bahkan kadang tuh suka ada yang komen, Bun aku selalu nonton tanpa no skip iklan gitu ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya teman-teman. Untuk kalian semua yang udah support aku doakan semoga kalian semua itu selalu diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, dan setiap impian-impian kalian bisa terwujud. Oh ya teman-teman, untuk hordeng ini aku tidak beli ya teman-teman. Hordeng ini tuh aku dibikinkan gitu ya sama Mam Nuni Mariani. Jadi nanti kalian boleh juga ya mampir ke channelnya Mam Nuni Mariani. Jadi beliau yang jahitkan aku hordeng ini teman-teman. Jadi waktu itu tuh meja kompor aku tuh belum yang kayak sekarang teman-teman. Masih meja kompor aku yang jelek banget dulu itu ya teman-teman. Untuk kalian yang udah ngikutin aku dari lama pasti tahu lah ya dulu meja kompor aku seperti apa. Dulu tuh meja kompor aku itu adalah meja bekas ini ya teman-teman, bekas lemari TV gitu. Orang punya rumah ini dulu, jadi udah bener-bener kayak lapuk banget gitu. Jadi dulu Mam Nuni tuh nyuruh aku buat ngukur gitu ya teman-teman, dan aku tuh ngasih ukurannya ke beliau dan dijahitin lah hordeng ini. Makanya hordeng ini tuh rada tinggi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya hordeng yang sebelumnya aku gunakan yang bunga sakura itu aku belinya di Shopee ya teman-teman. Dan buat kalian yang mau samaan, itu linknya udah ada ya di deskripsi box aku, jadi bisa kalian cek aja. Hordeng ini tuh menurut aku bagus banget ya teman-teman, karena kan dia itu tinggi gitu ya, jadi lumayan bagus kelihatannya gitu. Kalau yang sebelumnya itu kan tingginya itu sekitar berapa ya, 70 apa 80 gitu ya teman-teman, 80 cm gitu ya. Nah kalau itu lumayan tinggi teman-teman, cuman aku nggak inget sih itu tingginya berapa ya untuk hordengnya. Kayaknya 1 meteran gitu ya teman-teman untuk panjangnya, karena dia itu kayak lumayan panjang gitu.
Nah, lanjut di sini tuh aku mau pasang untuk di area meja kompor aku ini ya. Untuk di bagian sini ini tuh hordengnya memang pendek ya teman-teman. Pokoknya ini tuh disesuaikan gitu ya dengan hordeng aku dengan tingginya. Ada juga kemarin itu sebagian hordeng ini tuh aku aku pendekin ulang ke tukang jahit gitu ya teman-teman. Kayak aku suruh lipat aja gitu ya. Karena kalau misalnya dipotong itu sayang teman-teman, siapa tahu nanti tuh aku bikin meja kompor lagi gitu yang baru gitu ya. Terus hordengnya itu masih bisa dipakai gitu kan, tinggal dibuka aja jahitannya. Hordeng kolong ini tuh menurut aku bener-bener salah satu pilihan yang wajib banget kita punya ya teman-teman, untuk menutupi semua aib-aib yang ada di bawah meja-meja kita gitu ya. Jadi dengan adanya hordeng kolong ini jadi tertutupi lah gitu ya untuk semua yang kotor-kotor di balik meja gitu ya. Apalagi biasanya kalau di bawah-bawah meja itu kan suka berantakan ya. Jadi dengan ditutupi dengan hordeng kayak gini tuh lumayan bisa menutupi teman-teman. Jadi walaupun berantakan itu nggak kelihatan gitu kan. Jadi kayak lebih kelihatan rapi aja gitu dapur kita. Nah, di sini aku juga memutuskan untuk aku kasih aja hordeng yang untuk di meja ini ya teman-teman, di meja TV ini. Aku mau kasih hordeng aja. Sebenarnya hordeng ini tuh rada kepanjangan teman-teman. Cuman ya udah aku pasang aja lah dulu ya. Insya Allah deh di next baru aku pendekin ke tukang jahit ya teman-teman. Kalau untuk sekarang biar aja lah kayak gini dulu. Biar aja lah agak rada kepanjangan dulu ya. Karena karena kalau nggak aku pasang sekarang aku ngerasa nggak puas aja gitu. Aku kurang suka teman-teman kalau misalnya ngelihat meja TV ini tuh seperti ini gitu ya, kebuka kayak gini, karena dia itu kan di bawahnya itu kan ada barang-barang gitu ya. Jadi tuh kayak kelihatan jelek aja gitu teman-teman. Jadi udah aku di sini memutuskan untuk aku pasang aja hordeng ini walaupun hordeng ini tuh rada kepanjangan. Insya Allah deh next bakalan aku pendekin gitu ya untuk hordengnya. Mungkin setelah ganti hordeng berikutnya gitu ya. Jadi ganti hordeng berikutnya, hordeng yang ini tuh bakalan aku jahitin ke tukang jahit gitu ya teman-teman, biar kayak lebih rapi aja gitu. Itu di bawah meja TV itu ada sepatu, terus juga itu masih ada cat ya teman-teman, karena kan kemarin tuh ada rencana pengen ngecat jendela sama ngecat kamar, cuman belum kesampaian gitu ya karena terhalang budget ya teman-teman. Jadi ya mungkin mungkin habis lebaran gitu ya, kalau misalnya nanti ada budgetnya baru aku lanjutin buat ngecat kamar sama jendela sama pintu ya teman-teman. Kemarin kan belum sempat gitu ya, karena ya kalau misalnya mau dipaksain gitu kan nggak mungkin juga gitu ya, karena memang budgetnya itu yang nggak ada. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, seperti ini aja lah dulu ya sekarang rumah aku, nggak ada yang di makeover gimana-gimana. Bahkan sebenarnya ini karpet dapur ini juga udah bener-bener parah ya teman-teman, udah minta diganti gitu ya. Cuman ya gitu tergantung lagi dengan budget gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah mau gimana lagi ya, harap maklum aja lah dulu, dimanfaatkan aja lah dulu seperti ini. Oh iya teman-teman, gimana nih menurut kalian untuk penataan dapur aku yang sekarang? Agak lebih lega nggak sih teman-teman menurut kalian? Atau ada posisi yang kurang pas nih? Boleh kalian tulis di kolom komen ya. Insya Allah kalau misalnya memang posisinya itu kurang pas menurut kalian dan juga menurut aku kurang pas, mungkin next aku bakalan ubah lagi ya. Cuman ya tergantung sih teman-teman, kalau misalnya menurut kalian nggak pas, menurut aku pas ya nggak aku geser ya. Karena kan aku yang jauh lebih tahu gimana keadaan dan kondisi di dekat rumah aku ini gitu ya. Jadi ya aku menyesuaikan aja dengan keadaan yang aku tahu ya teman-teman. Kayak sebenarnya dispenser terus juga magicom itu pengen banget aku pindahin teman-teman dari meja itu gitu ya. Cuman karena memang meja itu tuh nggak bisa dipindah-pindah, terus juga colokan di dapurku ini tuh udah nggak ada teman-teman. Jadi ya mau nggak mau ya tetaplah stay di situ ya untuk dispenser, magicom gitu ya. Kulkas itu nggak bisa digeser-geser teman-teman karena memang udah nggak ada colokannya. Nah ini kelihatan banget ya teman-teman, dia itu tuh rada kepanjangan gitu, tapi ya bolehlah ya, nggak apa-apa lah ya untuk sekarang ini. Pokoknya next kalau misalnya aku ganti hordeng lagi nih tuh wajib banget aku pendekin ke tukang jahit dulu ya, karena sayang banget kalau dia tuh ke lantai banget ya teman-teman, pasti bakalan lebih cepat kotor gitu ya. Tapi ya untuk sekarang ini ya udahlah nggak apa-apa, biarkan sajalah dahulu. Oke, lanjut lagi. Di sini tuh aku mau pasang hordeng yang di bagian ini juga. Ini tuh salah satu
kolong meja yang bener-bener berantakan menurut aku ya. Itu tuh ada kardus lah, ada semen gitu ya. Pokoknya segala macam alat pertukangan juga ada di situ. Jadi aku mau tutupin. Setelah dipasangin hordeng ini nanti bakal kelihatan lebih rapi. Hordeng ini tuh enak ya teman-teman, karena kan ini tuh dijahit sendiri gitu ya. Jadi untuk ukurannya itu tuh udah tahu. Makanya ini tuh rata-rata hordengnya itu tuh panjang-panjang gitu ya teman-teman, karena memang menyesuaikan dengan panjangnya meja aku gitu ya. Jadi ya ini tuh bener-bener cakep banget sih menurut aku. Boleh nih teman-teman kalian tuh mampir dan support juga ya untuk channelnya Mam Nuni Mariani. Nah, di sini langsung aja aku pasang ya teman-teman untuk hordengnya. Kayak gini aja tuh udah langsung kelihatan beda gitu ya teman-teman untuk dapur aku. Langsung kayak kelihatan lebih fresh gitu ya untuk dapur aku ini. Karena udah diganti gitu ya hordengnya. Terus juga hordengnya itu juga pinky-pinky. Aduh, bener-bener deh teman-teman, pink itu bener-bener cantik sih menurut aku ya. Aku tuh pengennya nanti kalau misalnya udah renovasi dapur, itu tuh dapurku itu temanya itu putih dan pink gitu ya. Tapi jangan dominan pink gitu. Nah kan, dan kayak sekarang ini ya teman-teman, aku tuh kurang srek sama dinding rumah aku ya, karena dia tuh pink banget gitu. Dan aku kurang suka sih sebenarnya teman-teman. Jadi nanti pengennya kalau misalnya nih ya jadi gitu ya renovasi dapurnya dan pengen bikin tema dapur, itu tuh pengennya itu dinding itu warna putih aja gitu ya, biar kayak lebih cerah gitu kelihatannya juga di video. Karena sebagai konten kreator aku kan juga harus memikirkan ya teman-teman bagaimana penampakannya di video gitu ya, biar kalian yang ngeliat itu juga enak gitu ya, matanya memandang ya teman-teman. Nah lanjut di sini tuh aku rapi-rapin aja untuk hordengnya seperti ini aja sih teman-teman. Insya Allah sih ini tuh juga udah lumayan rapi lah ya menurut aku. Ya lumayan lah ya teman-teman, udah sedikit tertutupi lah ya aib-aib yang ada di bawah meja kolong aku ini. Nah lanjut di sini tuh aku mau lap-lap dulu nih untuk mejanya, karena ini tuh lumayan berdebu teman-teman di bagian atasnya dan debunya tuh kayak udah lengket gitu. Jadi aku mau lap dulu. Ini tuh menggunakan air dari cairan pencuci piring ya teman-teman, yang udah aku campur air. Di sini aku gosok-gosok gitu ya. Ini tuh enak banget ya teman-teman untuk si permukaan meja TV ini tuh, karena dia tuh permukaannya tuh glossy gitu loh teman-teman, licin, jadi enak gitu ya dipakein dilap-lap gitu. Cuman kayaknya biar lebih awet gitu ya, next bakalan aku pasangin sesuatu gitu teman-teman, entah kain, entah karpet, entah plastik gitu ya di atasnya, biar dia tuh nggak cepat rusak. Takutnya kalau keseringan kena air aku lap-lap gitu malah cepat rusak gitu kan. Jadi ya insya Allah next bakalan aku kasih alas gitu ya teman-teman, entah karpet entah apalah gitu. Oke lanjut di sini tuh aku mau beresin nih teman-teman untuk belanjaan aku ya, ini stok belanjaan aku. Sekalian ini tuh aku ngecek gitu ya teman-teman untuk belanjaan aku ini tuh sisa apa aja, karena insya Allah di next gitu ya aku bakalan belanja bulanan gitu teman-teman. Ini tuh stok aku tuh masih lumayan ya teman-teman, masih beberapa tuh masih ada stoknya gitu ya. Tapi kalau untuk persabunan odol masya Allah itu bener-bener udah habis banget. Jadi aku tuh kayak harus bener-bener buru-buru buat belanja gitu ya, karena memang sabun mandi itu yang bener-bener udah habis banget, udah kandas. Jadi aku tuh harus beli, terus juga cairan cuci piring tuh juga udah mulai habis gitu. Udah kayak gini aja teman-teman untuk penataannya. Terus juga ini beras aku taruhnya di sini aja lah ya, karena aku juga bingung mau naruh di mana ya ini beras. Jadi udah aku naruhnya di sini aja. Kalau misalnya tadi aku taruh di atas lemari yang warna coklat, takutnya itu ketinggian dan susah ngambilnya gitu kan. Jadi ya aku memutuskan untuk naruh berasnya itu di sini aja. Oke, alhamdulillah nih teman-teman, seperti inilah ya penampakan dapur aku sekarang. Alhamdulillah udah rapi. Kalau aku sendiri bener-bener puas ya teman-teman dengan hasil penampakan dapur aku sekarang, kayak lebih lega gitu ya. Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman, boleh tulis di kolom komen ya. Masya Allah itu lebih fresh gitu kelihatan dapur aku, lebih lega juga gitu ya. Terus juga kayak punya kayak punya dapur baru gitu ya, karena dengan udah diganti hordeng itu bener-bener bikin tampilan dapur tuh jadi kayak lebih baru aja gitu. Udah rapi nih teman-teman untuk dapur aku, jadi semangat juga ya buat masak menu berbuka, menu sahur gitu ya. Pokoknya ini tuh udah semangat banget sih teman-teman buat melakukan aktivitas di dapur ini. Masya Allah ini tuh bener-bener rapi dan aku tuh bener-bener puas banget ya dengan hasilnya yang sekarang ini.
Dan menurut aku juga untuk posisi mejanya itu udah pas lah ya di situ, karena memang udah nggak ada lagi tempat yang lain. Jadi ya biarkan saja meja makan aku yang sebelumnya itu tuh nongkrongnya di situ aja ya teman-teman. Ya lumayan lah ya, biar sedikit melapangkan aja di bagian area selurusan meja kompor aku. Nah teman-teman, alhamdulillah udah beres ya untuk kegiatan aku geser-geser dan merubah suasana dapur aku kali ini. Semoga kalian tuh bisa terinspirasi dan juga bisa lebih bersemangat dalam beraktivitas ya setelah nonton video aku ini. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di videoku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan untuk kalian yang udah selalu nonton, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.